Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa, di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasem di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu, anugerah Allah tercurah untuk semua orang. Dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, shalom saudara. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini. Kenapa kita bersuka cita Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu waktu kita alami kebaikan Tuhan, mujizat perbuatan Tuhan yang ajaib Bapak Ibu Saudara. Tentu karena Bapak Ibu Saudara mengalami kemenangan. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak saudara alami kemenangan hari-hari ini? Lambaikan tangan saudara yang ada di rumah. Boleh sorak-sorai katakan wuh. Kasih tahu kiri kanannya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari sama-sama umat pemenang tepuk tangan dengan iman kita. Haleluya. Tepuk tangannya di atas kepala sama-sama. Siap semua? Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama semua. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama umat pemenang, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Umat-umat Tuhan yang ada di rumah, boleh tahu, kasih tahu kiri kanan saudara, kita lebih dari pemenang. Ayo kasih tahu kiri kanan saudara. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Lebih keras lagi, kamu lebih dari pemenang. Lagi, kamu lebih dari pemenang. Sekarang saya lebih dari pemenang. Lebih keras lagi suaranya, saya lebih dari pemenang. Jika Allah tunjuk, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bisa loncat semua. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya.
Kita bersyukur hari-hari ini Tuhan masih beri kesempatan buat kita Bapak Ibu Saudara. Kita alami kemenangan, kita alami sukacita. Tentu ada kerinduan Tuhan untuk kita selalu dekat dengan Tuhan, supaya kita kuat mengalami setiap apapun yang kita lewati hari-hari ini. Penuhi hati kami Tuhan dengan kemuliaan-Mu, dengan hadirat-Mu. Karena kami tahu kami tidak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Dan ini doa kerinduan kami bersama-sama. Kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu mendengar isi hati-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau berdiam dalam hadirat-Mu. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kami rasakan kasih-Mu mengalir. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, ruhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, ruhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Nyanyikan sama-sama. Di hatiku dengan kasih-Mu, dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bahwa ku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, ruhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, ruhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ini doa kami bersama-sama ya Tuhan. Penuhi hatiku, penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bahwa ku dekat dalam hati-Mu,
tebusmu sekarang. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari angkat tangan kita. Mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Tuhan. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Ini pujian kami ya Tuhan. Ini doa kami bersama-sama. Kami rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Lagi sama-sama. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku
yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama dengan iman berseru. Ku agungkan Yesus, Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus, Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, haleluya. Ku agungkan Yesus, Yesus Raja yang berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan, oh Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Ini penyembahan kami, Kaulah yang disembah. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berikan persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kalau sebentar kami memberi persembahan ucapan syukur,
Tuhan, urapi setiap tangan kami, biar kami belajar memberi karena kami mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami siap memberikan persembahan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu kembali dan di dalam hadiratnya tentunya kita lebih dalam lagi untuk mengenal, mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, apa yang Kau sudah taruh atas hamba-Mu, tuntun di dalam pengenalan, pengetahuan akan kebenaran ini, biar terimpartasi untuk jemaat Tuhan. Firman yang adalah pribadi Allah melawat setiap kami, mengerjakan apa yang menjadi maunya, dan tentunya ini menjadi iman dalam hidup kami yang di atasnya kami menjadikan bangunan Allah yang berdiri bagi kemuliaan-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang jangan melupakan Tuhan. Tentunya tidak ada seorang pun di antara kita yang berniat, yang punya maksud dari awal untuk melupakan Tuhan. Namun, melupakan Tuhan itu terjadi melalui sikap. Kelakuan yang lebih parahnya lagi adalah terbangun menjadi sifat. Sekali lagi, gak ada yang niat sebetulnya. Namun seringkali ini terjadi. Dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan, kita bacakan untuk kita sekalian. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi barang-barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Melupakan Tuhan adalah keadaan murtad di akhir zaman yang sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Surat 1 Timotius 4 ayat yang pertama tertulis demikian, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi sesungguhnya
berbalik dari mengikuti, meninggalkan, melupakan Tuhan dengan kata yang sama digunakan murtad, itu adalah keadaan yang sudah dinubuatkan dalam Alkitab pada situasi akhir zaman. Di hari-hari terakhir, masa-masa di mana sekarang orang-orang percaya di dalam lingkar kasih karunia ini hidup. Nah, ini dia masanya. Jadi melupakan Tuhan adalah memang keadaan murtad yang sudah dinubuatkan dalam Alkitab terjadi di akhir zaman. Nah, berikutnya melupakan Tuhan itu adalah sikap di mana seseorang senang mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Senang saja dengarkan, ya, senang saja mempelajari, namun tidak melakukan. Lukas 8 ayat 13 di sana dikatakan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Kenapa? Karena senang mendengar firman tetapi tidak berakar. Senang mendengar firman namun percaya sebentar saja. Dan akhirnya melewati masa-masa sukar, mereka pun berbalik untuk memperhatikan yang bukan Tuhan, mengikuti yang bukan Allah yang hidup. Itulah yang disebut melupakan Tuhan. Keadaan murtad di akhir zaman yang sudah dinubuatkan, orang yang senang dengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Lalu kemudian orang yang hidupnya dijalankan dengan pikiran, orang yang hidupnya dijalankan dengan filosofinya sendiri. Amsal 14 ayat 14 di sana dikatakan orang yang murtad hatinya kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Melupakan Tuhan adalah bagaimana kita mengaku percaya, namun kita menjalankan hidup kita dengan pikiran kita sendiri. Kita menjalani hidup ini, mengarahkan hidup kita yang mengaku percaya tetapi masih dikuasai oleh filosofi kita sendiri. Contoh orang-orang yang mengaku percaya Tuhan, namun mereka masih berkata sabar itu ada batasnya. Sementara Alkitab tidak mengajar Anda ada batas-batas kesabaran. Bahkan firman mengatakan bahwa Tuhan itu panjang sabar, karena itu Anda dan saya followersnya harusnya juga sama panjang sabar seperti Tuhan yang kita sembah. Namun tidak demikian dengan mereka yang hidupnya dijalankan dengan pikirannya sendiri, dijalankan dengan filosofinya sendiri. Anda tidak bisa lakukan hal itu karena tidak bisa orang menyembah dua Tuhan. Kalau memang kita mengaku percaya, maka seharusnya kita tidak digerakkan oleh pikiran kita sendiri, dan kita tidak hidup dengan nilai filosofi yang kita bangun sendiri. Dan sikap inilah yang menjadikan orang melupakan Tuhan. Nah, yang berikutnya, melupakan Tuhan itu adalah sibuk memikirkan diri sendiri, karena dia pikir semua terjadi karena kemampuannya sendiri. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8 tertulis, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Mereka yang sentralnya adalah diri sendiri, kehidupannya berpusat kepada diri sendiri,
dia sedang melupakan Tuhan. Walaupun dari mulutnya banyak keluar, oh Tuhan, oh my God, tapi sesungguhnya sentralnya adalah dirinya sendiri. Kenapa? Karena orang yang ingat Tuhan tentunya menjadi orang yang juga berbagi. Karena mereka yang berbagi, karena mereka senantiasa mengingat bahwa apa yang ada pada mereka itu dari Tuhan, dan memahami bahwa Anda dan saya dipanggil Tuhan itu untuk jadi berkat. Tetapi mereka yang melupakan Tuhan tentunya nggak peduli dengan orang lain. Nah, yang celaka kalau ngakunya kenal Tuhan tetapi Anda nggak peduli dengan sanak saudaramu. Oleh karena itu, melupakan Tuhan salah satu jalannya adalah memikirkan diri sendiri. Tidak peduli orang-orang terdekatnya. Tidak peduli dengan seisi rumahnya. Karena sesungguhnya karakter Kristus itu adalah kepedulian. Ketika Anda tidak peduli, maka karakter Kristus sedang ditekan. Yang sedang muncul adalah karakter kedagingan Anda dan saya sendiri, dan berujung kepada penyembahan diri. Yang kita pikir bahwa ya keselamatan sendiri-sendiri dan lain sebagainya, selfish ya, egois itu bukan roh Tuhan. Karena itu ketika Anda dan saya sudah tidak melekat lagi dengan Tuhan, sudah pasti kepedulian itu juga menguap dari dirimu. Karena itulah disebut melupakan Tuhan. Nah, melupakan Tuhan itu mereka yang mengalami kebaikan Tuhan dan kemudian melupakan Tuhan, keadaannya akan jadi lebih buruk, saudara. Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia rohani, sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Alkitab mengatakan, firman-Nya mengkonfirmasi bahwa siapapun yang pernah mengalami kebaikan Tuhan kemudian melupakan Tuhan, maka keadaan orang tersebut menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Pesan firman Tuhan ini bukanlah sebuah pesan yang menjadi teror untuk orang percaya, tetapi menjadi sebuah pengingat diri bahwa bukan karena Tuhan itu kesepian setelah Anda tinggalkan kemudian dia menjadi sakit hati. Tuhan tidak patah hati kepadamu, namun siapa yang melupakan Tuhan, maka orang tersebut tidak berpihak lagi kepada Tuhan. Dan orang yang tidak berpihak kepada Tuhan, orang itu akan hidup dalam kekalahan demi kekalahan. Ini yang Tuhan tidak mau. Jadi bukan tentang Tuhan takut kesepian, tapi Tuhan tidak mau Anda dan saya mengalami hal buruk, lebih buruk dari keadaanmu sebelumnya, sebelum kamu mengenal dan mengikuti Tuhan. Tuhan gak mau itu terjadi. Sekali lagi, dampak buruk itu yang Tuhan tidak mau terjadi atas hidup Anda. Karena itu jangan melupakan Tuhan. Bukan karena Tuhan takut sendirian, bukan karena dia tergila-gila untuk disembah, bukan karena dia Allah yang suka menyebar teror karena dia sok berdaulat. Tidak demikian, karena memang Allah itu berdaulat. Oleh karena itu jangan melupakan Tuhan, karena segala sesuatu yang baik dalam hidup ini datangnya dari Tuhan. Tidak hanya camkan itu, tetapi peringatkan diri kita masing-masing bahwa segala sesuatu yang baik dalam hidup ini
datangnya dari Tuhan. Anda bisa lihat sekeliling Anda saat ini, ketika Anda duduk, kamu bisa lihat keluargamu di tempat kamu ada saat ini, kamu bisa lihat barang-barang yang ada di sekeliling kamu saat ini. Perhatikan baik dan ingat itu dan peringatkan itu kepada dirimu, karena segala sesuatu yang baik ini ada karena Tuhan, dan semuanya datang dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Karena itu jangan melupakan Tuhan, karena melupakan Tuhan itu menjadikan Anda dan saya hilang komunikasi dengan Tuhan. Dan orang yang hilang komunikasi dengan Tuhan, maka berkat terhambat. Kalau saya bilang berkat, mari pikiran kita jangan selalu mengacu kepada uang. Ketika Alkitab berkata tentang berkat, maka itu mengacu kepada restu Tuhan. Karena itu, yang melupakan Tuhan, orang tersebut akan hilang komunikasi. Hilangnya komunikasi dengan Tuhan bukan hanya masalah terhubung yang rusak, tapi hubungan juga rusak. Kalau hubungan sudah kita rusak, maka restu dari Tuhan itu juga terhambat, bermasalah. Kau punya restu dari Tuhan. Blessing itu penting, saudara. Blessing itu penting bukan karena kita konsumtif dari apa yang Tuhan punya, bukan, tapi restu, di mana oleh restu Tuhan apa yang Anda dan saya pikirkan, karena restunya maka Anda dan saya satu frekuensi dengan pikirannya Tuhan, sehingga apa yang kau pikir itu juga yang Tuhan pikir. Dengan demikian apa yang kau minta itu juga adalah berasal dari hasratnya Tuhan. Dengan demikian, karena engkau direstui, maka apa yang kau pikir Tuhan buat jadi. Apa yang kau minta, Tuhan buat tanganmu menerima itu. Bahkan ketika engkau berdoa, seluruh isi sorga mendukungmu. That's the blessing. Lebih besar dari sekedar apa yang di tangan kita. Ini restu dahsyat, saudara. Dan jangan sampai kehilangan restu Tuhan. Hidup ini indah karena ada restu Tuhan. Kalau Anda nggak dapat restunya Tuhan, hidup ini susah. Karena yang namanya zaman berjalan dalam linear waktu, itu bumi kan memang tidak akan menjadi lebih baik. Bumi ini akan hancur nantinya dan sedang menuju kepada kehancurannya. Dan apabila Anda dan saya tidak di pihak Tuhan, maka Anda dan saya berada pada pihak yang akan hancur, mengikuti dunia ini. Dan parahnya, tanpa restu Tuhan, mengerikan hidup ini. Anda nggak sanggup andalkan kekuatan sendiri. Bahkan firman mengatakan, mengandalkan kekuatan sendiri mendatangkan kutuk bagi diri. Mengerikan loh, kutuk bagi diri karena kita melupakan Tuhan. Itu menjadikan kehidupan ini bukan sekedar repot dan susah dan penuh beban yang gak sanggup kita angkat. Bukan hanya perjalanan yang berat untuk kita jalani, tapi Anda dan saya menuju kepada kebinasaan dengan jalan yang sangat menuju binasa tanpa hambatan. Yang itu kurang lebih mungkin kalau bisa dijabarkan kalimatnya. Karena itu jangan melupakan Tuhan, karena bila berkat terhambat, Anda dan saya berada pada jalan menuju binasa. Karena pilihannya kan berkat atau kutuk, restu atau Anda memusuhi Tuhan. Dan siapa yang memusuhi Tuhan hidup dalam kekalahan, kekalahan demi kekalahan, kekalahan. Apapun yang Anda dan saya upayakan, ujungnya adalah kekalahan demi kekalahan. Begitu aja terus. Makanya kita dalam tubuh Kristus mengenal istilah memenangkan jiwa, karena ada orang-orang yang hidup dalam kekalahan yang kita mau bantu supaya mereka mengalami hidup berkemenangan. Namun yang namanya hidup berkemenangan gak cukup percaya. Orang itu harus terikat dengan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan.
Karena ketika kita melupakan, sikap kita akan terbangun menjadi sifat yang kemudian akan menjadi status. Yang tadinya statusnya pengikut Tuhan, statusnya jadi musuhnya Tuhan. Dan itu kacau, saudara. Manusia itu hidup hanya sementara di dunia. Udah sementara di bawah kutuk lagi, hancur kau. Ya. Karena itu tempat kita memang gak di sini selamanya. Tempat kita nanti ada di Yerusalem baru. Masalahnya, adakah Anda dan saya sampai ke sana? Dari bumi yang sekarang ini, Anda dan saya harus hidup di bawah restu Tuhan. Dengan restu itulah perjalanan Anda dan saya sampai kepada kehidupan kekal. Karena itu jangan melupakan Tuhan. Oleh karena itu, mari ingat Tuhan selalu. Kalau saya bilang ingat Tuhan selalu, bukan ini tentang memori yang diingat, bukan sekedar demikian. Di dalam Ulangan 6 ayat 13 sampai 15 di sana tertulis dengan jelas. Ada sikap-sikap yang kita harus bangun, ya, sehingga sikap-sikap yang kita bangun itulah yang akhirnya membuat Anda dan saya tetap berada pada rencana yang Tuhan punya, berada pada kehendak yang Tuhan mau, dan kita berjalan menuju kepada apa yang Tuhan sediakan, dan tentunya berakhir pada di mana Tuhan ada, Anda dan saya juga ada di situ. Ulangan 6 ayat 13 sampai 15. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jangan kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Supaya selalu mengikat Tuhan. Ini yang kita harus lakukan. Mari bertekun dalam sikap takut akan Tuhan. Bertekun, melakukannya berulang-ulang, senang untuk menyikapi sikap ini, yaitu mengasihi Tuhan lebih dari siapapun, karena kita menyadari kemahadirannya. Kita tahu dan menyadari bahwa ketika Anda menghadapi sesuatu yang seolah Anda sendirian, ternyata kamu tidak sendiri, karena Tuhan yang Maha Hadir memperhatikan kamu sedang menghadapi sesuatu. Takut akan Tuhan, di dalam Amsal 10 ayat 27 di sana mengatakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Ini bukan tentang Anda dan saya happy birthday terus sampai kiamat, tetapi ayat ini sedang menjelaskan bahwa takut akan Tuhan itu sikap yang membawa Anda dan saya bisa sampai kepada kekekalan. Karena itu mari bertekun dalam sikap takut akan Tuhan. Apapun yang kamu hadapi, hanya Tuhan yang paling layak untuk kamu hormati. Apapun yang kami lalui, hanya Tuhanlah yang layak untuk kamu sadari kehadirannya. Sehingga kamu tetap kudus, kamu tetap hidup benar, sekalipun gak ada yang perhatikan kamu, sekalipun tidak ada yang menilai kamu. Tapi orang yang sadar akan kemahadirannya, dia tahu bahwa ada Tuhan yang memperhatikan dia ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya. Karena itu, mari bertekun dalam sikap takut akan Tuhan. Karena sikap ini yang menjadikan Anda dan saya tetap terhubung, terikat satu frekuensi dengan Tuhan, dan tidak memberi kesempatan untuk kita melupakan Dia. Nah, yang kedua, sikap beribadah hanya kepada Tuhan, berbakti hanya kepada Tuhan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketika kita search kata beribadah, kata itu equal dengan kata kebaktian.
di mana beribadah atau ibadah di dalam KBBI itu dijelaskan kebaktian atau ibadah adalah sebuah perbuatan yang menyatakan bakti kepada Allah yang didasari oleh ketaatan melalui sikap di mana kita melakukan apa yang Tuhan perintah dan kita menjauhi apa yang Tuhan larang. Beribadah hanya kepada Tuhan. Ada totalitas di dalamnya dan tentunya ada pengorbanan di dalamnya. Roma pasal 12 ayat yang pertama tertulis, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan Roma 12 ayat yang pertama, persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan, dan itulah ibadah yang sejati. Dan supaya Anda dan saya tidak melupakan Tuhan, beribadahlah hanya kepada Tuhan. Ya, persembahkan persembahanmu yang hidup, mati untuk Tuhan itu lebih mudah. Banyak orang-orang yang keblinger keagamaan yang kemudian mau mati untuk Tuhan. Perhatikan saudara, pengikut Kristus, ibadah kita yang sesungguhnya adalah memberi hidup kita kepada Tuhan, bukan mempersembahkan matimu kepada Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Apa yang Anda dan saya lakukan, nilai-nilainya harus kebenaran. Kepada siapa Anda mau hasil dari apa yang Anda kerjakan adalah pribadi yang senang, itu adalah Tuhan. Itu beribadah kepada Tuhan. Di mana sentral dari apa yang Anda lakukan adalah Dia. Itulah yang disebut beribadah kepada Tuhan. Sehingga kamu sampai pada level di mana nggak peduli lagi perasaanmu disenangkan atau tidak. Karena ibadah yang sesungguhnya di dalam kekristenan bukan tentang Anda dan saya menjadi umat perasaan, tapi kita menjadi umat perjanjian. Umat perjanjian itu bisa terus-menerus Anda dan saya berada pada covenant itu. Ketika kamu fokus pada perasaan Tuhan yang disenangkan, bukan lagi perasaan kamu, nggak peduli lagi kau punya perasaan, yang penting Tuhan disenangkan. Itulah sikap yang namanya beribadah hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Ada pengajaran yang mengatakan berbakti kepada orang tua. Alkitab nggak ajar itu, saudara. Kau jangan berbakti kepada orang tua. Alkitab ajar kau itu hormati ayah ibumu, bukan beribadah kepada mereka. Tidak. Kita menghormati ayah ibu kita sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Kau lakukan hal-hal kepada manusia yang berujung menyenangkan hatinya, itulah ibadahmu kepada Tuhan. Dan tentunya beribadah kepada Tuhan tidak hanya totalitas penyerahan hidup ini, namun juga ibadah itu dimurnikan oleh pengorbanan. Dalam Yakobus 1 ayat 27 di sana tertulis demikian, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Beribadah yang sesungguhnya totalitas penyerahan hidup itu dikhususkan kepada Tuhan, di mana kita lakukan terhadap sesama, mengunjungi sesama dalam kesusahan, sementara menjaga diri dalam kekudusan, maksudnya menjaga diri dalam keberpihakan kita kepada Tuhan, sehingga kita tetap berada dalam posisi damai dengan Allah. Pengorbanan, karena kita melakukannya untuk Tuhan, dan tentunya
Pengorbanan yang paling dahsyat adalah Anda dan saya melakukan kepada orang-orang yang notabene Anda dan saya tidak bisa tarik keuntungan dari dia. Dengan demikian ibadahmu dimurnikan. Dan yang terakhir, mari hidup dalam ketaatan, dengan ketaatan, karena tanpa ketaatan Anda dan saya akan keluar dari ikatan dengan Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15 tertulis, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya lanjutkan di Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk, obedience, submission, satu paket, ya. Dimana pengabdian, dimana di sana Anda fokus pada apa yang Tuhan mau untuk Anda lakukan. Itulah ketaatan pada firman yang mana menjaga Anda dan saya tetap satu keberpihakan dengan Tuhan, tetap terikat dengan Dia, dan tidak ada kesempatan akhirnya untuk Anda dan saya melupakan Tuhan. Kita tahu bahwa dunia tidak bisa janji akan hari esok. Namun firman berkata bahwa Dia janji menyertai Anda dan saya. Karena itu jangan lepaskan dirimu dari penyertaannya. Karena firman berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Pilihan yang lain hanya membawa Anda dan saya untuk berada pada kehidupan di bawah kutuk yang ujungnya kepada kebinasaan, dan itu bukan rencana Tuhan menjadikan Anda dan saya ada di sini. Tuhan mau pada akhirnya di mana Dia berada, Dia menyiapkan segala sesuatunya pada kehidupan kekal, dan Anda dan saya juga berada di situ. Mari kita berdoa. Bersyukur sekali lagi ya Tuhan, mengingat apa yang Kau rancang atas hidup kami adalah sempurna. Karena firman adalah sempurna, dan semua rancangan-Mu adalah sempurna, dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Dengan demikian firman akan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Karena itu baiklah kami juga mengikuti firman-Mu dalam ketaatan, sehingga hidup kami itu berhasil untuk menjadikan apa yang Tuhan mau lewat kehidupan kami. Kami bersyukur sekali lagi, mengingat bahwa gak ada yang baik dalam hidup kami kalau semuanya bukan dari Tuhan. Karena hanya yang dari Tuhan yang berkualitas sorga, hanya yang dari Tuhan yang tidak kamuflase, hanya yang dari Tuhan yang abadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman ini, jadilah bagimu pemulihan, terjadilah bagimu pencerahan, terjadilah bagimu kekuatan yang diperbaharui, dan sampailah perjalanan kita pada apa yang Tuhan rancang dan namanya dimuliakan. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sing my soul, dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art!
Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati kita sama Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada engkau, memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih yang berlimpah dari Allah Bapa, yang buat hidupmu naik bukan turun menjadi kepala menjadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus membuat perjalanan hidupmu pasti beruntung dan berhasil. Keluarga rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan engkau menjadi garam dan terang dunia. Menjadi saksi Yesus yang sempurna. Sampai Tuhan datang menjemput engkau di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan mau jadi berkat. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.